Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, minggu lalu sudah ibu suruh membaca tentang bab ikatan kimia. Baiklah, hari ini kita akan mulai tentang bab ikatan kimia. Untuk itu, kita akan mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu menganalisis kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan. Yang kedua, siswa mampu menentukan lambang Lewis dari suatu unsur. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis pembentukan ikatan ion. Yang keempat, siswa mampu menganalisis pembentukan ikatan kovalen. Yang kelima, siswa mampu menganalisis pembentukan ikatan logam. Baiklah, kita akan masuk ke materi A. Kestabilan unsur dan struktur Lewis. Nah, unsur di alam biasanya ditemukan dalam keadaan yang tidak stabil. Unsur-unsur tersebut cenderung untuk membentuk senyawa yang lebih stabil. Bagaimanakah cara pembentukan senyawa? Pembentukan senyawa terjadi melalui ikatan kimia. Ikatan kimia merupakan ikatan antara suatu unsur dengan unsur lainnya yang memiliki konfigurasi elektron yang stabil. Nah, stabil di sini ada dua kaidah. Yang pertama itu adalah oktet dan duplet. Duplet itu memiliki elektron valensi 2, sedangkan oktet memiliki elektron valensi 8. Nah, contohnya yang dua itu ada helium memiliki elektron valensi 2 atau memenuhi kaidah duplet. Nah, oktet memiliki elektron valensi 8. Contohnya itu adalah neon, argon, kripton. Nah, pada ikatan kimia, elektron valensi itu berperan sangat aktif atau sangat penting. Nah, pada sistem periode unsur, unsur yang stabil ada pada golongan 8A atau sering disebut dengan gas mulia. Contohnya ada helium, neon, argon, kripton, xenon, dan ragon. Nah, semua unsur tersebut stabil dan memenuhi aturan oktet dan duplet. Selanjutnya itu adalah struktur Lewis. Gambaran terjadinya interaksi antar unsur. Digambarkan dengan titik yang mengelilingi atom, bisa dilambangkan dengan titik atau tanda silang. Nah, setiap titik atau tanda silang mewakili satu elektron yang ada pada kulit terluar. Contohnya ada helium. Helium tadi memiliki elektron valensi 2, sehingga dia mempunyai dua titik atau dua tanda silang. Begitu juga neon, argon, kripton, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita masuk tentang ikatan ion. Nah, ikatan ion ini terbentuk antar unsur logam dan non-logam. Nah, logam ini terdiri dari golongan 1A, 2A, dan 3A yang cenderung melepas elektron atau bermuatan positif. Sedangkan non-logam terdiri dari golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A yang cenderung menerima elektron atau bermuatan negatif. Nah, terjadi serah terima elektron karena ada yang melepas dan menerima elektron. Contoh dari ikatan ion ada Na dan Cl. Na memiliki nomor atom 11 dengan konfigurasinya menurut subkulit 281 dan Cl 17 287. Nah, sehingga untuk keadaan stabil, Na ini dia melepaskan satu elektronnya dan diberikannya ke Cl. Jadi reaksinya Na plus karena dia melepaskan elektron 1 dan Cl itu min karena dia menerima elektron 1 dari si Na. Nah, sifat dari ikatan ion yang mempunyai titik didih dan titik leleh yang tinggi, keras tetapi rapuh. Nah, sifat keras sebab ion-ion positif dan negatif terikat kuat dan rapuh disebabkan lapisan-lapisan dapat bergeser apabila dikenakan gaya luar. Yang ketiga, berupa padatan pada suhu ruang. 4. Larut dalam air namun umumnya tidak larut dalam pelarut organik. Yang kelima, tidak menghantarkan listrik dalam fase padat namun bisa menghantarkan listrik pada fase cair. Oke, selanjutnya itu adalah ikatan kovalen. Nah, terbentuk antar unsur non-logam dengan non-logam atom. Non-logam cenderung menerima elektron atau membentuk ion yang negatif. Nah, bagaimanakah jika atom yang berikatan sama-sama butuh elektron?
Nah, maka atom-atom itu akan saling menyumbangkan elektronnya untuk dipakai bersama-sama. Jadi, ikatan kovalen itu apa? Ikatan kovalen pemakaian bersama pasangan elektron. Contohnya di sini ada atom C dan H, merupakan atom-atom non-logam. C itu memiliki nomor atom 6 dengan konfigurasi 24 dan H memiliki nomor atom 1, konfigurasinya 1. Nah, untuk mencapai kestabilan, C ini dia memerlukan 4 atom lagi, jadi 4 min. Sedangkan H dia memerlukan 1 elektron lagi, jadi dia min. Jadi reaksinya CH4. Contohnya seperti ini. Elektron yang berwarna biru ini merupakan elektron dari si C. Sedangkan elektron yang berwarna merah itu merupakan elektron dari hidrogen. Nah, sehingga tadi ikatan kovalen apa? Pemakaian elektron bersama. Nah, untuk stabil, C ini memakai elektron dari si H dan H memakai elektron dari C. Jadi, stabilnya menurut kaidah oktet dan duplet. Ini oktet yang C dan dupletnya itu yang H. Contohnya lagi ada P15 dan 17Cl. Nah, 15P konfigurasinya 285 dan Cl 17 287. Untuk keadaan stabil, P ini memerlukan 3 lagi. Jadi 3 min. Dan Cl dia memerlukan 1 lagi, berarti Cl min. Jadi reaksinya PCl3. Jadi, kita tuliskan struktur Lewisnya. P dia memerlukan 3 lagi, jadi dia memakai elektron dari si Cl. Sedangkan Cl dia memerlukan 1 elektron lagi, jadi dia memakai elektron dari si P. Terjadilah kestabilan menurut kaidah oktet. Selanjutnya, kita kenal dengan PEI atau pasangan elektron ikat. Merupakan pasangan elektron yang dipakai bersama. Sedangkan PEB, pasangan elektron bebas, merupakan pasangan elektron yang tidak berikatan, yang dihitung hanya pada atom pusatnya saja. Kita lihat di sini contoh tadi PCl3. PEI, pasangan elektron ikatan. Coba kita lihat. Di sini dia dipakai bersama-sama. Ini dipakai di P, dipakai di Cl. Berarti dia ada 1, 2, 3. PEI-nya 3. Sedangkan PEB, dia tidak berikatan, hanya ada di dalam atom pusat. Jadi cuma ada 1. Jadi keseluruhannya PEI-nya 3 dan PEB-nya 1. Nah, jenis-jenis ikatan kovalen yang pertama, berdasarkan jumlah elektron yang dipakai. Di sini ada ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Contoh ikatan tunggal ada H2. H ini untuk stabil mereka melakukan ikatan menurut kaidah duplet, sehingga terjadinya rangkap tunggal. Yang kedua itu adalah ikatan rangkap 2. Contohnya itu karbon dioksida atau CO2. Nah, O ini dia memerlukan 2 elektron lagi, sedangkan C dia memerlukan 4 elektron lagi untuk stabil, maka dia melakukan ikatan. Nah, terjadinya rangkap 2. C memakai 2 elektron O yang ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi terjadinya rangkap 2 antar CO2. Sedangkan rangkap 3, sini contohnya ada N ditambah N. N ini memiliki elektron valensi 5 dan dia membutuhkan 3 elektron lagi, sehingga dia memakai elektron dari si N ini. Jadi terjadinya ikatan rangkap 3. Yang kedua, ikatan kovalen koordinasi. Pemakaian bersama pasangan elektron, namun pasangan elektron itu hanya berasal dari salah satu atom saja. Contohnya di sini, ada SO3. Terjadinya pasangan elektron itu berasal hanya dari salah satu atom saja. Nah, kita lihat di sini. Tidak kan? Di sini ada elektron dari O dan ada elektron dari S, berarti dia tidak ikatan kovalen. Di sini iya, di sini iya, karena S hanya elektron dari S yang di bawah juga, berarti ini merupakan ikatan kovalen koordinasi. Atau bisa kita gambarkan juga seperti ini, elektron S yang diberikan ke O untuk berikatan dan terjadinya ikatan rangkap 2.
Yang ketiga, ikatan kovalen polar dan nonpolar. Nah, molekul diatomik seperti H2, O2. 3. Ikatan kovalen polar dan nonpolar. Molekul diatomik seperti H2, O2, atau N2 punya gaya tarik menarik yang besar karena punya keelektronegatifan yang sama. Apa yang terjadi bila punya keelektronegatifan yang berbeda? Contohnya ada HCl. H nilai elektronegatifannya 2,1 dan Cl nilai keelektronegatifannya 3,1 sehingga elektronnya itu lebih tertarik ke Cl yang menyebabkan terjadinya pemisahan muatan parsial namun tidak secara keseluruhan seperti ikatan ion. Nah, juga menyebabkan terjadinya pengutupan muatan negatif dan positif. Ini contohnya ada HCl. H ini dia bermuatan parsial positif dan Cl ini parsial negatif. Nah, bagaimanakah cara membedakan ikatan kovalen polar dan nonpolar? Nah, ini terjadi dengan dua cara. Yang pertama, bisa dengan melihat nilai selisih keelektronegatifan, misalnya skala 0,04, jenis ikatannya itu adalah kovalen nonpolar, contohnya H. Yang kedua itu 0,1 sampai 1 itu adalah kovalen polar HCl 0,9. Yang ketiga itu ada skala 1 sampai 2 kovalen sangat polar HF atau 1,9 dan di atas 2 itu adalah ikatan ion contohnya NaCl 2,1. Cara yang kedua bisa dengan melihat sifat yang bisa dijadikan acuan. Di sini ada polar dan non-polar. Nah, polar ini dia bentuknya tidak simetris karena dia mempunyai PeB. Kita lihat contohnya H2O dengan NH3. Nah, bentuknya tidak simetris karena dia mempunyai pasangan elektron bebas. Sedangkan nonpolar itu bentuknya simetris karena dia tidak mempunyai PeB atau pasangan elektron bebas. Contohnya itu ada O2 dan CO2. Simetris bentuknya lurus. Oke, kita lanjutkan ke sifat ikatan kovalen. Dia mempunyai titik didih dan titik leleh yang rendah, tidak menghantarkan listrik, sulit larut dalam pelarut polar, tetapi mudah larut dalam pelarut nonpolar, reaksi terjadi secara lambat, bersifat kaku dan searah serta punya isomerisme. Yang selanjutnya itu adalah ikatan logam. Ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron-elektron yang bergerak bebas. Ini contoh dari ikatan logam. Sifat khas dari logam. Yang pertama, penghantar listrik atau konduktor. Yang kedua, mengilap. Ketiga, pengantar panas. Dan yang keempat, dapat ditempa atau ditarik. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Baik kita simpulkan bahwa unsur-unsur itu stabil dengan cara membentuk ikatan. Nah, stabil itu ada dua kaidahnya. Yang pertama itu ada kaidah oktet dan kaidah duplet. Duplet itu memiliki elektron valensi 2, sedangkan oktet memiliki elektron valensi 8. Nah, struktur Lewis itu dapat kita lambangkan dengan titik atau tanda silang. Nah, satu titik itu berarti dia mempunyai satu elektron. Nah, untuk berikatan ada tiga ikatan. Yang pertama itu ada ikatan ion atau serah terima elektron. Yang kedua itu adalah ikatan kovalen atau pemakaian bersama elektron. Ada tiga, ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Nah, selanjutnya itu adalah ikatan logam. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Silahkan anak ibu kerjakan tugas yang ada di dalam PPT dan dikumpulkan ke Google Classroom-nya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.